Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam Horas. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bahan dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan pengalaman Anda, tuliskan dalam kolom komentar sebagai sharing. Bagikan juga video ini kepada teman-teman di grup dan juga keluarga. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini Lukas membuka Injilnya dengan kata Theophilus yang mulia. Nah, siapakah Theophilus ini? Banyak yang menafsirkan bahwa Theophilus ini bukanlah orang tertentu, ya, tetapi siapapun yang menjadi sahabat Allah, yang dikasihi oleh Allah, dan juga yang mengasihi Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan ini kemungkinan seorang pejabat karena disebut dengan yang mulia. Ya, bagi kita pada masa kini jelaslah ya, Injil ini juga ditujukan bagi kita, dan bagaimana Lukas itu menyusun Injil tersebut ya. Pada waktu itu banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya menyusun peristiwa Yesus. Tetapi susunan tentang peristiwa itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ini yang mau dikonter oleh Lukas. Ya, Lukas ingin menyusun ini dengan sangat detail, ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, jadi yang dijadikan sumber oleh Lukas di dalam penulisan ini adalah para saksi mata dan pelayan firman. Ya, kita tahu di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari, saksi mata itu menjadi sangat penting dan kesaksiannya adalah sahih. Ya, sejauh saksi mata itu tidak mempunyai kepentingan apapun. Dan para saksi di sini menurut saya adalah saksi-saksi yang valid. Karena apa? Ya, mereka memberi kesaksian sebenarnya dengan risiko bahwa mereka akan diancam ya, karena memberi kesaksian tentang Yesus pada waktu itu, Yesus yang bangkit, bisa jadi ancaman nyawa. Tetapi nyatanya mereka tetap memberi kesaksian ya, para saksi mata itu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama, jadi Lukas tidak main-main ya dalam menuliskan Injil ini, menyelidiki dengan seksama. Dari asal mulanya, asal usulnya seperti apa, lalu perjalanannya seperti apa. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lalu ayatnya ditulis oleh Lukas, dibukukan dengan sangat teratur. Ini menjadi sangat penting untuk seperti ini. Dan tujuannya apa? Yes, tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Boleh dikatakan atau dengan kata lain, Lukas ingin mewartakan kebenaran dengan bertanggung jawab, menggunakan saksi-saksi hidup yang menjadi saksi mata secara langsung. Dia melakukan dengan penyelidikan yang seksama, lalu dibukukan supaya orang mendapat informasi tentang kebenaran.
Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, konteks peristiwa Injil ini ya, sebelum ini Yesus sempat digodai iblis dengan sangat gencar, dengan godaan yang bertubi-tubi, tetapi iblis gagal menggodai Yesus. Dan sekarang dalam kuasa roh kembali ke Galilea, sehingga orang-orang di seluruh daerah itu menjadi tahu, tersiar kabar Yesus hadir. Lalu apa yang dilakukan dia di sana? Mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Tentu saja ini sebuah pengajaran yang sangat bagus sehingga semua orang memuji dia. Kiranya di rumah ibadat itu tentu ada orang yang mengurusnya, ada ya maksudnya mengurus rumah ibadat itu, sehingga sebenarnya mereka terbiasa mendengar pengajaran di situ, tetapi kali ini dengan pengajaran Yesus semua orang memuji dia. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan, tidak cukup kita mendengar ajaran Yesus saja, tetapi sampai ke pembatinan kita, masuk ke dalam batin dan kita memuji atau memuliakan Tuhan. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita lihat saudara-saudari, hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Nah, kita pun mestinya ya juga diberi hari Sabat oleh Tuhan untuk beristirahat. Bukan sekedar untuk beristirahat dalam arti tidur-tiduran atau rekreasi, tetapi juga untuk beribadat kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan untuk hari Sabat. Ya. Zaman ini apakah kita sudah begitu? Ya, karena kalau kita mengatakan, waduh saya sibuk ini dan seterusnya, kesibukan manusia itu tidak pernah akan ada habisnya. Kesibukan kita itu akan selalu ada. Ya, ke rumah ibadat kita diberi waktu 1 minggu itu berapa? 24 kali 7. Ya. Sehingga ada 168 jam. Dan sekarang untuk beribadat, ya, kita diminta waktunya untuk 2 jam. Itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, diberikan kitab Nabi Yesaya. Siapa yang memberikan? Ini tentu pejabat yang ada di situ atau orang-orang yang berkompeten di situ. Itu artinya Yesus masuk ke rumah ibadat secara legal, ya, dan ia mengajar juga secara legal. Tidak menimbulkan kontroversi seperti setiap kali ketemu orang Farisi dan ahli Taurat. Ini nyatanya apa? Diberi kitab Nabi Yesaya, itu artinya ada petugas yang memberikannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita lihat ya, ia diurapi oleh roh. Ya, diurapi untuk apa sekarang? Mewartakan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Diutus untuk memberitakan pembebasan. Ya, kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Memberitakan pembebasan orang tawanan, penglihatan orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara-saudari, kita lihat ya, bagi orang miskin kalau ada kabar baik itu tentu memberi semangat ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bagi seorang tawanan yang ditunggu-tunggu adalah pembebasan. Nah, tidak hanya memberitakan tetapi nanti akan terjadi.
Nah, masalahnya lalu orang mengerti, banyak orang tertawan. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Yesus mau membebaskan umat manusia dari dosa-dosa. Kabar baik kepada orang miskin, orang yang miskin hatinya. Penglihatan bagi orang-orang buta, yang buta hati. Ini Yesus ingin memelekkan mata orang supaya bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita pun sebenarnya ingin dimelekkan oleh Yesus, membebaskan orang-orang yang tertindas. Dosa telah menindas manusia sehingga manusia itu merasa begitu tertekan dalam kehidupan. Inilah yang disebut tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Ini semakin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu resmi dikembalikan kepada pejabat, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya nas yang tadi disebutkan, ya, pembebasan kepada orang tawanan, pembebasan kepada orang tertindas, penglihatan kepada orang buta, kabar baik bagi orang miskin, tergenapi hari ini saat mendengarnya. Di mana itu, apa itu yang terjadi di dalam diri Yesus, semuanya itu tergenapi. Bahwa orang-orang pada masa itu dan kita dibebaskan dari penindasan dosa, dibebaskan dari tawanan dosa, dimelekkan dari penglihatan untuk melihat kebaikan Allah, diperkaya hati kita untuk memuji dan selalu bersujud bersyukur kepada Allah. Nah, itulah saudara-saudari yang semestinya kita lakukan. Semoga dengan genapnya nas ini, sewaktu kita mendengar, kita semakin diperkaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara senantiasa selalu dalam bimbingannya. Berkah dalam. Jangan lupa untuk menuliskan sharing saudara-saudari dalam kolom komentar. Bagikan juga ini kepada saudara-saudari kita di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.